Gunung yang satu ini, dia bukan sekadar tumbukan batu dan pasir. Dia adalah seorang saksi. Saksi bisu dari salah satu tragedi paling menyayat hati dalam sejarah Islam, di mana darah para syuhada membasahi tanahnya, dan air mata Rasulullah pernah tumpah di lembahnya. Banyak orang tahu Uhud sebagai lokasi perang berdarah, tempat kemenangan yang sudah di depan mata lenyap dalam sekejap. Tapi, tak banyak yang tahu bahwa di gunung yang sama, di puncaknya, terjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Sebuah momen di mana bebatuan yang kokoh pun ikut bergetar. Bukan karena takut, tapi karena getaran cinta dan takzim kepada sang Nabi akhir zaman. Gunung ini adalah Uhud. Namanya terukir abadi, menjadi bukti bagaimana sebuah akhir peperangan bisa memberikan pelajaran yang tak ternilai. Uhud punya dua wajah. Dua kisah yang seolah bertolak belakang, tapi terikat dalam satu pelajaran abadi. Hari ini, kita akan bedah rahasia dua sisi Uhud. Kita akan selami lagi parit duka dari perang berdarah itu, lalu kita daki puncaknya untuk menyaksikan mujizat getaran dahsyat yang mengguncang semesta. Ayo, kita ungkap rahasia Uhud. Dari pelajaran pahit di medan perang, hingga getaran cinta gunung ini pada sang Nabi. Untuk mengerti tragedi Uhud, kita harus mundur setahun ke belakang, ke sebuah lembah bernama Badar. Di sana, pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih kecil secara ajaib sukses memukul telak pasukan elit Quraisy yang sombong. Kekalahan di Badar itu bukan cuma soal militer bagi Quraisy. Itu adalah luka menganga yang merobek harga diri mereka. Para pemimpinnya tewas, jalur dagang mereka terancam, dan citra kehebatan mereka hancur di hadapan kekuatan iman dari Madinah. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy saat itu, sampai bersumpah tidak akan mandi junub sebelum dendam Badar terbalaskan. Hindun binti Utbah, istrinya yang kehilangan ayah, paman dan saudara di Badar, tak henti-hentinya mengobarkan api balas dendam. Dia bahkan menyewa seorang budak bernama Wahsy, ahli lempar tombak, dengan satu misi, habisi nyawa Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, pahlawan perang Badar. Dendam ini bukan lagi urusan pribadi, tapi sudah jadi agenda besar seluruh kaum Quraisy. Mereka menggalang dana besar-besaran. Selama setahun penuh, Mekah mendidih karena persiapan perang. Suara pedang yang diasah jadi musik sehari-hari. Akhirnya pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, sebuah kekuatan militer raksasa bergerak dari Mekah. Sekitar 3.000 prajurit, lengkap dengan 700 pasukan berbaju zirah dan 200 kavaleri berkuda, berbaris menuju Madinah. Tujuan mereka cuma satu, menghapus aib Badar dengan darah kaum Muslim. Kabar pergerakan pasukan Quraisy ini sampai ke Madinah lewat surat dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang masih tinggal di Mekah. Rasulullah SAW langsung mengadakan musyawarah perang. Disinilah kita lihat betapa luar biasanya kepemimpinan beliau. Beliau tidak memutuskan sendiri, tapi membuka ruang diskusi untuk para sahabat. Rasulullah sendiri mengusulkan strategi bertahan. Beliau berkata, tetaplah di dalam Madinah. Kalau mereka masuk, kita lawan mereka di lorong-lorong kota. Para wanita dan anak-anak bisa membantu dari atap rumah. Ini strategi yang brilian. Pasukan Quraisy yang besar akan kehilangan keunggulan jumlah dan kuda-kuda mereka di jalanan sempit Madinah. Pasukan Muslim akan bertarung di medan yang mereka kuasai. Sahabat-sahabat senior, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang nantinya berkhianat, setuju dengan ide ini. Tapi para sahabat muda, terutama yang tidak sempat ikut perang Badar, semangatnya sedang berapi-api. Mereka merasa malu kalau harus bersembunyi di dalam kota, seolah-olah takut. Mereka mendesak, "Wahai Rasulullah, bawa kami keluar menghadapi mereka. Jangan sampai mereka pikir kita ini pengecut." Mereka ingin membuktikan keberanian, ingin meraih syahid di medan terbukar seperti pahlawan Badar. Desakan para pemuda ini begitu kuat. Melihat semangat jihad di mata mereka, Rasulullah SAW, meski hatinya lebih srek untuk bertahan, akhirnya setuju untuk keluar kota. Beliau masuk ke rumahnya, dan tak lama kemudian keluar dengan sudah mengenakan baju zirah lengkap, pedang tersandang di pinggang. Melihat Nabi sudah siap tempur, para sahabat muda itu mendadak menyesal. Mereka merasa sudah memaksa Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya kami telah memaksamu. Mungkin ini tidak pantas. Putuskanlah sesuai kehendakmu."
Tapi disinilah keteguhan seorang nabi terlihat. Sekali keputusan sudah diambil lewat musyawarah, pantang untuk mundur. Beliau bersabda, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju zirahnya untuk melepaskannya kembali sebelum Allah memberikan keputusan antara dia dan musuhnya. Keputusan sudah final. Pasukan Muslim akan bertempur di kaki Gunung Uhud. Dari 1.000 orang yang berangkat, 300 diantaranya malah berkhianat dan pulang ke Madinah, dipimpin si munafik Abdullah bin Ubay yang menjadikan perbedaan pendapat tadi sebagai alasan. Kini, hanya tersisa 700 pejuang Muslim melawan 3.000 tentara Quraisy. Meskipun kalah jumlah, Rasulullah SAW adalah ahli strategi yang tak ada tandingannya. Beliau memilih posisi yang sangat menguntungkan. Pasukan Muslim membelakangi Gunung Uhud, menjadikannya benteng alami di belakang mereka. Di sebelah kiri pasukan ada sebuah bukit kecil yang sangat strategis, yang sekarang kita kenal sebagai Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Di atas bukit inilah Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah terbaik di bawah komando Abdullah bin Jubair. Perintah beliau sangat jelas, tegas, dan tidak ada tawar-menawar. Tetap di posisimu, lindungi punggung kami dari serangan musuh. Jangan pernah kalian tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Kalaupun kalian lihat kami menang dan sedang mengumpulkan harta rampasan, jangan turun. Dan kalau kalian lihat kami terbunuh, jangan turun untuk menolong kami. Tugas kalian cuma satu, hujani musuh dengan panah kalau mereka coba menyerang dari belakang. Perintah ini adalah kunci dari semua strategi. Selama para pemanah ada di sana, pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang jenius militer yang saat itu belum masuk Islam, tak akan bisa mengepung pasukan Muslim. Pertempuran pun dimulai. Dengan pekikan takbir, pasukan Muslim yang dipimpin pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib menyerbu dengan ganas. Semangat iman mereka membakar medan perang. Satu persatu pembawa bendera Quraisy tumbang. Pasukan Quraisy yang tadinya angkuh mulai goyah, lalu pecah, dan akhirnya lari kocar-kacir. Kemenangan tampak begitu nyata. Harta benda, perisai, dan senjata mereka tinggalkan begitu saja di medan perang. Pasukan Muslim di garis depan mulai mengumpulkan ganimah, harta rampasan perang. Kita menang, pekik mereka. Rasanya seperti perang Badar terulang lagi. Dan disinilah titik balik paling tragis dalam sejarah Islam akan terjadi. Dari atas Bukit Pemanah, sebagian besar dari 50 pemanah itu melihat pemandangan yang sama. Musuh sudah kabur. Rekan-rekan mereka di bawah sedang mengumpulkan harta. Godaan dunia mulai membisik di hati mereka. Buat apa lagi kita di sini, kata sebagian dari mereka. Perang sudah selesai, musuh sudah lari. Ayo kita turun ambil bagian kita. Abdullah bin Jubair, sang komandan, berteriak sekuat tenaga mengingatkan mereka. Apa kalian lupa perintah Rasulullah? Beliau bilang, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Tapi sebagian besar dari mereka membantah. Perintah itu kan berlaku selama perang. Sekarang perang sudah selesai, kita sudah menang. Hanya Abdullah bin Jubair dan segelintir orang, mungkin sekitar 7 sahabat yang kokoh memegang amanah. Sekitar 40 pemanah lainnya tergiur gemerlap harta rampasan, meninggalkan pos kunci pertahanan kaum muslimin. Mereka lupa pesan Nabi demi sesuatu yang fana. Dari kejauhan, sepasang mata tajam mengawasi semua itu. Khalid bin Walid melihat celah yang ditinggalkan para pemanah. Punggung pasukan muslim kini terbuka lebar. Dengan cepat ia memutar pasukannya, mendaki bukit dari arah yang tak terjaga dan menghabisi Abdullah bin Jubair beserta sisa pemanah yang setia. Seketika kavaleri Quraisy menyerbu dari belakang, menghantam pasukan muslim yang sedang sibuk dengan ganimah. Pekikan kemenangan berubah menjadi jeritan horor. Pasukan Quraisy yang tadinya lari, kini berbalik arah dan ikut menyerang. Pasukan muslim terjepit dari depan dan belakang. Kekacauan total terjadi. Kawan dan lawan jadi sulit dibedakan. Di tengah kekacauan itulah, sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur syahid. Tombak Wahsy menembus perutnya. Dan kesedihan yang amat dalam nantinya akan dirasakan Rasulullah atas kehilangan paman yang begitu beliau cintai. Total 70 sahabat terbaik gugur sebagai syuhada.
Bahkan Rasulullah sendiri menjadi target utama. Beliau dilempari batu sampai gigi gerahamnya patah dan pelipisnya terluka. Darah suci mengalir di wajah mulianya. Seseorang berteriak, "Muhammad telah dibunuh!" Kabar bohong itu semakin meruntuhkan mental pasukan Muslim. Tapi di tengah keputusasaan itu, para sahabat yang paling setia membentuk perisai hidup di sekeliling Nabi. Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita perkasa, bertarung dengan pedangnya melindungi Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah memakai tubuhnya untuk menahan panah yang mengarah kepada Nabi, hingga tangannya lumpuh. Mereka menunjukkan cinta dan pengorbanan yang tak terkira. Perang Uhud berakhir bukan dengan kemenangan mutlak Quraisy, tapi bagi kaum muslimin, ini adalah sebuah luka yang sangat dalam. Sebuah kekalahan yang terjadi bukan karena musuh lebih kuat, tapi karena satu kelalaian terhadap perintah sang pemimpin. Uhud menjadi pelajaran abadi tentang mahalnya harga sebuah ketidakpatuhan. Medan Uhud pun senyap. Darah telah mengering, menyisakan duka dan kehilangan. Rasulullah SAW dengan luka di tubuhnya merasakan kesedihan yang tak terhingga. Uhud telah menjadi simbol kepahitan. Lalu apa pelajaran di balik semua ini? Kekalahan ini bukanlah hukuman, melainkan tarbiyah, pendidikan langsung dari Allah. Ia mengajarkan bahaya cinta dunia, pentingnya disiplin, dan yang terpenting, konsekuensi dari mengabaikan perintah pemimpin. Uhud menelanjangi sifat kita sebagai manusia, menunjukkan betapa tipisnya batas antara taat dan lalai. Namun di tengah luka yang menyelimuti lembah ini, Uhud menyimpan rahasia lain. Sebuah bukti cinta yang melampaui logika. Gunung yang sama, yang menjadi saksi air mata dan darah, ternyata punya hati yang bisa merasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita pun mencintainya. Cinta ini bukan sekadar kiasan. Ini adalah cinta sejati yang akan dibuktikan lewat sebuah mukjizat dahsyat yang terjadi di puncaknya. Mari kita tinggalkan sejenak lembah tragedi ini dan kita daki puncak keagungan untuk menyaksikan sisi lain dari Uhud. Beberapa waktu setelah perang itu, dalam sebuah riwayat sahih dari Anas bin Malik, terjadi sebuah peristiwa luar biasa. Suatu hari, Rasulullah SAW mendaki Gunung Uhud. Beliau tidak sendiri. Bersama beliau adalah 3 pilar umat ini, Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Saat keempat manusia paling mulia ini berdiri di puncaknya, sesuatu yang ajaib terjadi. Gunung Uhud, gunung batu yang kokoh itu, tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu bukan gempa biasa. Para ulama menjelaskan, getaran itu adalah ekspresi kegembiraan, luapan kebahagiaan sang gunung karena punggungnya sedang dipijak oleh makhluk-makhluk teragung. Seolah Uhud tak sanggup menahan rasa haru dan hormatnya. Melihat gunung itu bergetar, Rasulullah yang sumber ketenangan menghentakkan kaki beliau dengan lembut. Lalu, beliau berbicara langsung kepada gunung itu. Uskun ya Uhud, fa innama 'alaikan nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu kini ada seorang nabi, seorang siddiq yang membenarkan dan 2 orang calon syahid. Seketika itu juga, getaran dahsyat itu berhenti. Uhud kembali tenang, patuh pada perintah lisan dari Rasulullah. Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak peristiwa ini. Ada 3 mukjizat besar di dalamnya. Pertama, bukti bahwa alam semesta tunduk pada Rasulullah. Gunung batu yang tak punya akal ternyata mengenal, mencintai dan taat pada nabinya. Ini adalah seperti tamparan untuk kita. Jika gunung batu saja bisa bergetar karena cinta dan gembira, bagaimana seharusnya dengan hati kita sebagai manusia? Bukankah hati kita harusnya lebih bergetar karena rindu kepada beliau? Ini adalah kontras yang luar biasa dengan peristiwa di lembahnya, di mana sebagian manusia justru lalai, sementara gunung ini menunjukkan ketaatan yang sempurna. Kedua, ini adalah sebuah ramalan masa depan yang terbukti benar. Saat itu, Rasulullah menyebut Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Lalu beliau menunjuk Umar dan Utsman sebagai syahidan, 2 orang calon syahid, padahal keduanya masih hidup sehat. Puluhan tahun kemudian, sejarah membuktikan ucapan beliau. Umar bin Khattab
wafat ditikam saat memimpin salat subuh. Utsman bin Affan juga wafat sebagai syahid saat dikepung di rumahnya. Ini adalah bukti nyata kebenaran risalah kenabian Muhammad SAW. Ketiga, peristiwa ini menegaskan betapa mulianya para sahabat. Kehadiran mereka bersama Nabi saja sudah cukup untuk membuat sebuah gunung besar bergetar karena hormat, dan keistimewaan Uhud tak berhenti di situ. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai umatnya dan dicintai oleh mereka. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa ia adalah gunung dari gerbang surga. Gunung saksi duka dan cinta ini diabadikan sebagai monumen perjuangan, kesetiaan, dan cinta. Jadi, inilah dua wajah Uhud. Wajah pertama adalah tragedi, lukisan berdarah tentang akibat ketidakpatuhan dan godaan dunia. Tragedi Uhud mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati itu bukan soal harta, tapi soal tingkat ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Wajah kedua adalah mukjizat, panggung keagungan yang menunjukkan cinta alam semesta pada kebenaran. Getaran Uhud mengajarkan kita, jika gunung yang kokoh saja bisa tenang oleh ucapan sang Nabi, maka hati manusia yang gelisah sudah seharusnya menemukan ketenangan dengan kembali pada ajaran beliau. Dua sisi Uhud ini adalah satu kesatuan pelajaran. Tragedi di lembahnya adalah cermin kelemahan kita, sementara mukjizat di puncaknya adalah jendela menuju keagungannya. Uhud mengajarkan kita tentang hakikat ujian, tentang pentingnya amanah, dan yang terpenting, Uhud mengajarkan kita untuk mencintai Rasulullah dengan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang membuat hati kita bergetar karena rindu, sama seperti gunung itu bergetar karena haru. Kisah Uhud ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi cermin untuk kita hari ini. Di tengah godaan materi yang tak ada habisnya, ketaatan, kesabaran, dan cinta kepada Rasulullah adalah jangkar yang menjaga kapal hidup kita tetap stabil. Semoga dengan merenungkan dua rahasia Uhud ini, iman kita semakin kokoh dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya semakin dalam. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman dan keluarga agar manfaatnya menyebar lebih luas. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah dua sisi Uhud ini? Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.